Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengkawal kami sepanjang malam. Dan kami boleh beristirahat. Di sana kami dipulihkan dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan napas hidup, keselamatan daripada Tuhan. Kami mau menjalani di hari yang baru yang Tuhan berikan dengan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya membaca bagian firman Tuhan bagi kita sekalian dari Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan salah satu murid disebutkan namanya adalah Kleopas. Menarik Bapak Ibu Saudara, kita temukan dalam pembacaan ini dikatakan bahwa ketika mereka sementara dalam perjalanan, Yesus mendapati mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ayat 16 pembacaan firman Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Bapak Ibu Saudara, ada hal yang keliru dalam pemahaman orang-orang Yahudi waktu itu, termasuk kepada 2 murid ini tentang Mesias. Kleopas mengatakan dalam kisah ini, kalau kita baca selengkapnya, dia begitu kecewa karena Yesus yang dipercaya sebagai Mesias, Tuhan Raja, itu kemudian mati. Padahal mereka berharap bahwa Kristus adalah pribadi Raja yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan sebenarnya pemahaman ini sangat keliru, karena sesungguhnya Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Tuhan Yesus datang dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut. Pemahaman keliru yang kedua adalah karena kurangnya kepercayaan terhadap firman Tuhan. Mereka masih ragu-ragu. Walaupun berkali-kali Tuhan Yesus sebelum kematiannya, Yesus sudah menyampaikan bahwa memang Kristus akan mati, tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi semua itu seolah-olah tidak diperhatikan oleh para murid. Bahkan walaupun telah terbukti bahwa Kristus sudah bangkit, mereka tetap tidak percaya. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang menjumpai mereka, berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan rekannya menuju ke Emmaus ini. Tuhan yang maha baik. Tuhan tidak membiarkan mereka terus hidup di dalam keraguan, kesangsian dan ketidakkepastian. Yesus datang untuk membukakan pikiran mereka. Yesus datang untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana supaya bisa mengenal Yesus. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-27 dan seterusnya, dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Dan dengan demikian mereka mengenal Yesus, mengingat bahwa Yesus adalah pribadi yang pernah berada bersama mereka dan sekarang Dia ada lagi bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus melakukan sesuatu untuk menyadarkan manusia. Tetapi kita juga kalau membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa hal ini juga dimungkinkan mereka menemukan pemahaman yang utuh dan benar tentang siapakah Yesus, karena mereka juga mendesak, mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita lihat bahwa awalnya mereka tidak kenal Yesus.
Mereka ragu. Mereka masih tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setelah mereka membuka diri, mengundang Yesus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus memberikan pencerahan kepada mereka dengan membuka pikiran mereka melalui kitab suci. Dengan praktek-praktek memecah roti yang Yesus lakukan, mereka mengenal Yesus. Dan ending dari kisah ini, firman Tuhan mengatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Mereka begitu bersemangat. Mereka kembali menemukan Kristus melalui pertemuan pada malam hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, seringkali kita mengalami seperti yang dialami oleh Kleopas. Ada banyak hal yang menutup mata pikiran kita, hati kita, sehingga kadang-kala kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi melalui peristiwa cerita ini, mari, Tuhan Maha Kasih. Dia mau menyentuh kita, Dia mau menyapa kita, Dia mau memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang terjadi adalah mari kita membuka diri kita, membuka hati kita, undang Yesus untuk Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, akan terjadi sebuah perubahan yang besar. Hati kita juga akan diliputi damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kita akan berkobar-kobar dalam sebuah semangat untuk mengabarkan Kristus mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memastikan bahwa Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan keadaan dunia ini kemudian membutakan mata kami, pikiran kami kepada Kristus. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan ataupun masalah-masalah kehidupan ini menjauhkan kami dari pengenalan yang utuh dan benar akan Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau mengundang Engkau untuk hadir dalam hidup kami, supaya terjadi sebuah perubahan dalam hidup, di mana kami hidup bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.